Halo, good morning saudara, selamat bergabung di Liputan Pagi Moji bersama saya Beverly Gunawan. Ya saudara, kita langsung saja ke informasi pertama pagi hari ini. Ya saudara, kebakaran melalap bangunan Panti Reda di Manado, Sulawesi Utara pada Minggu malam. 16 warga lansia penghuni panti meninggal dunia terjebak kobaran api. Kobaran api yang membakar bagian luar gedung Sarinah di Jakarta Pusat malam tadi membuat panik pengunjung. Sementara di Prabu Mulyo, Sumatera Selatan, kebakaran sebuah mal membuat para pengunjung berhamburan menyelamatkan diri. Ya, sedikitnya 3 bangunan yang dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat usaha di Pademangan Barat, Jakarta Utara terbakar pada Minggu siang. Lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari rel membuat layanan KRL pun sempat terganggu. Libur panjang Hari Raya Natal usai, warga ramai-ramai kembali ke Jakarta. Nah, sejumlah ruas jalan pun menjadi padat. Ya, kita ke informasi lainnya, saudara. Di tengah penanganan bencana, banjir susulan ini menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Warga dan anak balita dievakuasi ke tempat yang aman, sementara sebuah mobil terjebak material lumpur dan bebatuan. Saudara, sebulan lebih pasca banjir bandang dan juga tanah longsor, akses darat di Aceh Tamiang, Aceh masih terputus. Sementara satu jasad yang diduga korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali ditemukan oleh tim Basarnas. Jasad korban terjebak di tumpukan kayu. Belum juga pulih dari bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, kini warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat diguncang gempa bumi dengan magnitudo 4,7. Nah, gempa dengan kedalaman 10 km itu membuat warga berhamburan menyelamatkan diri. Setelah jembatan terputus akibat diterjang banjir bandang pada akhir November lalu, kini warga saudara di Desa Kutabalang, Kabupaten Beren, Aceh akhirnya bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Jembatan darurat resmi dioperasikan setelah dinyatakan layak dan aman untuk dilintasi. Setiap kota kabupaten di daerah terdampak bencana telah mengirimkan surat permintaan pembangunan hunian sementara atau Huntara ke pemerintah pusat. Saat ini pemerintah telah membangun 500 unit Huntara bagi korban terdampak bencana di Sumatera. Ya, demikianlah saudara update untuk dari lokasi bencana. Kita ke informasi lainnya. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon besar di kompleks makam Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini tumbang. Salah satunya pohon yang sudah berusia 200 tahun dengan tinggi 15 meter. Pohon yang tumbang menimpa sejumlah bangunan dan juga pemakaman. Pencarian 4 warga negara Spanyol yang hilang dalam kecelakaan kapal tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur belum membuahkan hasil. Cuaca buruk menghalangi proses pencarian korban. Saudara, waspada gelombang tinggi di perairan selatan Sumatera, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. BMKG ini mengimbau masyarakat yang tengah menikmati libur Nataru di kawasan pantai agar lebih berhati-hati. Saudara, diguyur hujan deras, tebing setinggi 8 meter longsor hingga menutup jalan. Tidak jauh dari lokasi ini, sebuah motor jatuh ke jurang akibat terbawa longsor. Detik-detik longsor terekam kamera amatir warga. Puluhan pemuda kocar-kacir saat polisi membubarkan balap liar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pemuda yang panik bahkan nyaris menabrak petugas saat berusaha untuk kabur. Di musim libur panjang Natal dan Tahun Baru, 2 kelompok remaja dan pemuda ini saling bentrok di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Ulah mereka membuat akses jalan sempat ditutup hingga mengganggu ketenangan warga sekitar. Baru menghirup udara bebas, 2 residivis kasus jambret di Medan, Sumatera Utara kembali berurusan dengan polisi setelah menjambret tas seorang wanita. Kedua tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan senjata api karena berusaha untuk kabur. Kabur dari kejaran polisi, mobil yang membawa 2 kurir narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara ini malah terprosok ke sawah. 2 kurir narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara ini ditangkap polisi setelah mobil yang dikendarinya ini terprosok sawah karena mereka mencoba kabur dari kejaran petugas. Saudara, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di saat Natal, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPPSCTV Indosiar ini membagikan ribuan paket sembako di beberapa wilayah Jabodetabek. Pembagian sembako dalam program Kasih Natal untuk meringankan jemaat yang kesulitan karena kebutuhan sembako yang merangkak naik jelang akhir tahun. Saudara, kasus dugaan
Ya, saudara, kita ke informasi di mana 3 orang dalam satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak di Situbondo, Jawa Timur, Minggu pagi ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Kuat dugaan ketiganya merupakan korban pembunuhan. Berawal dari cekcok, seorang petugas keamanan atau security menganiaya koordinator lapangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Batam. Sempat kabur, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. Semakin mendekati pergantian tahun, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu malam ini masih dipadati calon penumpang pesawat. Pihak Angkasa Pura memprediksi hari Minggu kemarin jadi puncak arus mudik libur tahun baru. Nah, saudara, kita juga ada informasi lainnya sebelumnya di mana kasus dugaan pengusiran paksa terhadap seorang nenek. Ya, saudara, bayangkan seorang dosen terekam kamera CCTV diduga meludahi pegawai swalayan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tidak terima ditegur korban karena menyerobot antrean saat hendak membayar di kasir. Ya, kebakaran melalap bangunan Panti Reda di Manado, Sulawesi Utara, saudara, pada Minggu malam. 16 warga lansia penghuni panti meninggal dunia terjebak kobaran api. Kobaran api yang membakar bagian luar gedung Sarinah di Jakarta Pusat malam tadi membuat panik para pengunjung. Sementara di Prabu Muli, Sumatera Selatan, kebakaran sebuah mal membuat para pengunjung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Saatnya kami hadirkan pantauan lalu lintas pagi ini bersama rekan NTMC Polri, saudara. Sudah ada Brigadir Cici, studio NTMC Jakarta. Selamat pagi Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Brigadir Cici untuk laporannya, dan saudara, kami juga kembali mengingatkan bagi Anda yang tengah berlibur menggunakan jalur darat agar berhenti sejenak ataupun beristirahat bila Anda merasa lelah ataupun mengantuk. Ya, saudara, selesai sudah kebersamaan kita di Liputan Pagi Moji kali ini. Saya Befri Gunawan dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Have a nice day and bye.